Kota Bandung dikenal sebagai kota metropolitan di Jawa Barat. Geliat warga nyaris tak pernah padam di kota berjuluk Paris Panjapa ini. Namun, di balik gemerlapnya Bandung, ada sudut-sudut gelap yang menyimpan misteri. Sobat, apakah kamu pernah mendengar mitos tentang sebuah patung yang bisa bergerak sendiri pada malam hari? Mitos semacam itu salah satunya ada di Bandung. Di kota kembang tersebut terdapat sebuah patung dengan tinggi 4 meter bernama patung Pastor Verbrack. Sebuah urban legend di Bandung mengungkapkan bahwa Pastor Verbrack meninggal karena kecelakaan pesawat dan jenazahnya dikubur di bawah patung tersebut. Dan menurut Direktur Komunitas Alet Ridwan Huta Galung, pastor ini bernama Hendrikus Christian Verbrack, seorang pria berkebangsaan Belanda yang dilahirkan pada 28 Maret tahun 1835. Pria yang awalnya bercita-cita menjadi pedagang ini memulai karirnya sebagai pastor pada tahun 1862. Setelah dia latihan bertahun-tahun, akhirnya dia memutuskan jadi misionaris. Tugas pertamanya itu di Indonesia, tepatnya di Padang, tahun 1872. Setelah melaksanakan tugasnya di Padang, Verbrack diutus ke Aceh pada tanggal 29 Juni tahun 1874. Dia sampai di Aceh dan tinggal di sana hingga 23 Mei tahun 1907. Patung Pastor Verbrack memang dikelilingi oleh beragam mitos. Selain dipercaya terdapat kekuatan mistis, sampai cerita tentang kecelakaan pesawat yang dialami oleh sang pastor di lokasi tersebut, dan konon katanya jasad sang pastor juga dimakamkan di bawah patung tersebut. Padahal tidak ada berita terkait tentang kecelakaan pesawat dan pemakaman jasad di bawah patung tersebut. Bahkan sebenarnya sosok Pastor Verbrack pun tidak pernah menginjakan kaki di tanah Priangan. Tahun 1907, Pastor Verbrack memutuskan untuk berhenti bekerja setelah 33 tahun. Beliau bekerja tanpa henti di daerah tropis. Setelah pensiun, Verbrack bermukim di Magelang, kota militer di Jawa Tengah. 3 tahun kemudian Verbrack meninggal dunia. Jasadnya pun dikubur di sana dengan upacara kehormatan militer. Awal mula didirikan patung sang pastor di Bandung. Pemerintah kota Rotterdam pada tahun 1922 memberikan penghargaan untuk Pastor Verbrack sebagai warga kota teladan atas segala pengabdiannya bagi kemanusiaan. Dan di Bandung, lembaga The Dutch East Indian Army mengumpulkan dana dan mendirikan patung Pastor Verbrack pada tanggal 27 Januari tahun 1922 di sebuah taman yang pernah berjuluk Paradisi Insoleh Paradisus Terrestis, yaitu tanah surga di bawah cahaya matahari. Patung ini dirancang di Belanda oleh seniman G.J.W. Roof. Seiring waktu dari masa ke masa pun berlalu, patung sang pastor pun menjadi cerita mistis dari mulut ke mulut oleh warga setempat. Konon katanya warga setempat bilang, jika kebetulan kamu bisa melihat patung sang pastor bergerak,
dan berjalan mengelilingi di sekitaran Taman Maluku pada saat malam tiba. Yang lebih menyeramkannya lagi, jika patung sang pastor tersebut juga sering mengangguk-angguk di setiap kali lonceng katedral berdentang, dan halaman buku yang dipegang patung akan berubah setiap harinya. Adapun beberapa orang mengatakan saat melintasi Taman Maluku, patung ini dapat bergerak matanya dan melihat si pejalan dengan sorot mata yang tajam, hingga membuat orang tersebut berlari dan terjatuh akibat ketakutan. Benar atau tidaknya soal mitos tersebut, kemungkinan di setiap orang punya pandangan dan keyakinan masing-masing. Kalau saya sih percaya, meskipun saya sendiri belum pernah menyaksikan dan mengalami hal-hal menyeramkan seputaran patung sang pastor. Atau kemungkinan juga ada sebagian warga dan pengunjung taman yang sangat peka dengan hal-hal berbau mistis, seolah-olah menjadikan mereka mampu dan bisa merasakan atau melihat dengan kelebihan panca indera mereka. Bisa dibilang hampir setiap pagi saya berkunjung ke kawasan Taman Maluku dan lapangan Saparua hanya untuk sekedar berolahraga, dikarenakan udara kawasan di taman dan sekitarnya masih sangat sejuk dan segar di pagi hari. Kemungkinan juga karena kawasan di sekitaran masih terjaga penghijauannya dengan banyaknya pohon-pohon besar dan rindang yang sudah berumur tua. Tapi jika malam tiba, suasana di sekitaran berubah menjadi menyeramkan. Dengan pohon-pohon besar yang berjuntai semakin bergidik melewati kawasan Taman Maluku dan sekitaran patung Pastor Verbrack. Gimana Sobat Misteri? Apakah Sobat Misteri pernah berkunjung atau hanya sekedar melintas di kawasan Taman Maluku dan sekitaran patung Pastor Verbrack di malam hari? Dan apa Sobat Misteri alami? Coba tulis dan ceritakan di kolom komentar ya Sobat. Itulah salah satu cerita misteri, fakta dan mitos seputaran Bandung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika Sobat Misteri suka dengan cerita dari kami. Jangan lewatkan dan nantikan selalu cerita-cerita misteri selanjutnya dari kami. Salam sehat selalu. Kajian _Islam HR.